Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Kita bahas oil and gas. So, yang pertama Apex. Salah Apex. Nah, Apex nih kan semi-semi ya, teman-teman ya. Saham-saham kecil kayak begini, ya, range 200-an. Pantau 206-nya, kalau misalnya nggak bisa lewat, ya nggak bisa lewat 206 gitu ya. Nah, teman-teman ekspektasi kalau misalnya nanti ke 188 harus kayak gimana? Tuh, kesimpulannya ke teman-teman sendiri. At least teman-teman tahu, oh 188 Mas Aman bahas berarti ini kurang lebihnya area support atau potensi SL gitu ya. Nah, karena memang di sini lagi progres naik dan reject mulai dari 206, ya lihatlah asingnya. Asingnya ada yang ngumpulin barang Apex gak? Tipis gitu kan, kayak sebenarnya agak kurang mantep gitu kan. Nah, hari ini YJ keluarin akum buangan dari CC sama AK. Tinggal cek seminggu ini siapa yang makanin barangnya konsisten. Oh, Apex dari 13 sampai 16 masih ada AK, SQ sama CC. Tadi di daily-nya CC-nya udah mulai buang sama AK. Nah, seminggu XL-nya cenderung jual, X-nya sama DH. Nah, kalau misalnya ini top 2-nya yang 30-30 ini masih konsisten besok masuk, tandanya sebenarnya teman-teman buat ngarepin ini naik masih bisa. Tapi catatannya ini nggak boleh terlalu dibawa lama nih. Ini nggak boleh terlalu bawa lama di sini nih. Gitu ya, takutnya jatuh lagi ke bawah. Jadi kita harus melihat kalau misalnya memang besok dia klaim 206 dengan candle yang solid, disinilah momentum dia besar untuk naik ke atas. Itu ya. Nextnya Akra nih. Nah, Akra nih gimana ya? Akra. Nah, ini entah mau dibilang false break bisa juga gitu kan. Keluar dari 146 terus dia drop lagi. Nah, ini kita lihat nih. Jadi sebenarnya gini, khusus buat saham-saham oil and gas teman-teman ya. Oil and gas. Kalau misalnya dunia pada di fase-fase sekarang gitu ya, aku sih melihatnya gini, case-nya kayak si Medco gitu kan. Waktu itu kalau misalnya teman-teman cek si Medco ya, nanti kayak misalnya contohnya Medco, terus energi gitu kan, NRG, ini kan sebenarnya waktu sebelum sebelum oil and gas harga oil itu naik tinggi kan mereka baru udah spike dulu kan. Terus ketika harga oil and gasnya tinggi udah naik, maka yang kemudian nyusul naik itu kan kayak temen-temennya kayak Elsa, Akra gitu kan, dan kawan-kawannya. Nah baru waktu teman-teman lihat mereka naik ya, lawannya si Medco sih yang kelihatan, Medco-nya Junam. Nah jadi sekarang posisinya kan kalau teman-teman lihat Medco sama nggak tahu ya energi. Yang aku lihat Medco kan masih turun jauh banget di bawah gitu kan, masih drop. Tetap lihatnya biasanya kalau misalnya lama sentimennya nggak ibaratnya kayak masih positif aja gitu ya, perang-perangannya belum jadi lagi, ya saham-saham oil pada posisi di sini ya mungkin nggak akan gerak di situ-situ aja. Tapi ketika teman-teman ngelihat nanti tiba-tiba asingnya masuk agak gede ya, ketika foreign-nya itu masuk gede entah dimanapun saham oil and gas dan nggak ada news sama sekali, ini ada potensi sebenarnya buat melanjutin yang namanya eskalasi kayak gitu. Soalnya kemarin ngeliatnya kayak gitu, Medco-nya drop, semua saham-saham naik, mumpung inget ya. Terus tiba-tiba besoknya eskalasi, boom naik lagi. Besok, naik lagi. Si energi sama Akra gitu. Nah ini kayak Raja Ratu, nanti kita lihat lah kayak gimana. Nah jadi ya memang di sini harus dicek nih, karena memang biasanya beberapa kali juga sempat ditarik dulu sebelum naik lagi kan. Nah karena ini juga masih hit di MA5, harusnya tetap ngarepin buat continuation masih bisa. Tapi paling nggak kita cek dulu aja buat si Akra, kalau emang buangannya gede, tandanya nggak bisa nih. Kayak gitu. Akra, nah lihat. Kita cek 16 langsung ya. Akra, ZP, CC, OD sama XL masuk. Oke. Buang barangnya PD. Tapi tadi kayaknya yang menarik tanggal 13 ya. Dari 13 sampai tanggal 16, ini Akra BK masih nge-hold nih. BK ini. BK, DR, ZP, IU ini masih akum. Cek PD, AK, XL masih buang. Kalau dari tanggal 13. Jadi
short term, nggak short term sih, retracement lah ya. Aku bilangnya retracement dari 1500 ke 1425 ataupun worst case-nya ke 1400 gitu ya. Ini sebenarnya masih ada potensi naik. Yang perlu betul-betul diperhatikan adalah BK ini nggak boleh keluar lagi nih. Kalau BK-nya banyak kan keluar, nah sign lah buat kita kayaknya ada potensi akranya buat dikoreksi gitu ya. Tapi selama kita melihat si akra itu sebenarnya ini juga daily-nya masih aktif gitu kan, meskipun kayak gini buangannya kecil, harusnya untuk continuation buat si akra masih berpotensi kayak gitu. Nah, karena kan kita tinggal ngelihatnya apakah akum apa enggak gitu ya. Kalau akum dan harganya di bawah naik, ya udah tinggal tunggu. Cuan belum ya, ntar. Next itu buat Medco Energy ya. Energen. Nah, energi naik dari 16 Maret, 48%, drop dikit. Terus waktu dia drop dikit, teman-teman juga lihat ya masih dalam trendline gitu kan. And then teman-teman lihat juga waktu di 1800 dia kasih ekor di bawah yang menandakan bahwa ya buyersnya masih ada yang mau beli nih. Nah, berarti kalau tarik dari sini ke sini, kalau dapat golden area-nya cakep ya. Ya kurang lebih lah ya 1770. Harusnya ini kalau continuation menarik nih kalau teman-teman mau beli. Ini agak lucu nih. Ini agak lucu nih teman-teman ya. Maksudnya cara aku nge-spekulasi biasa kalau misalnya lagi adem ayem gitu kan, terus ngelihat Medco atau energi itu turun, ini tuh harganya drop gitu ya. Ini kan karena mendekati Jumat nih, harganya drop, terus situasi aman gitu kan. Ini di sini ya, ini fokusnya di sini aja. Situasinya aman. Nah, hari Jumatnya kita coba beli. Ini ya, ini spekulasi ya. Hari Jumatnya dicoba beli. Kenapa? Karena spekulasi Sabtu atau Minggu ngapain? Kakek tantrum ya. Kakek tantrum. Biasanya hari Seninnya ini kalau mau ngelawan kakek ya kayak gitu biasa pakai Medco sama energi teman-teman. Karena ngelihat beberapa kali kayaknya menarik nih kalau misalnya lihat kok adem ayem terus kenapa Mas Eman bisa bilang kayak gini? Karena teman-teman coba lihat deh mayoritas saham ya, mayoritas saham ya kan? Mayoritas saham apa? Mayoritas saham itu bentar aku naikin dikit. Iya, nggak bisa. Oke. Mayoritas saham itu semua kalau dari momentum teman-teman lihat deh, ini sudah pada overbought semua. Nah, terus apalagi IHSG-nya sama masuk dalam fase overbought. Yang kagak masuk kan ya kayak Medco sama energi gini. Jadi kalau aku sih ngelihatnya dengan masih konsisten, kalau mereka berdua masih konsisten foreign-nya masuk lagi gitu ya, kayak sih SPEC masih akan berpotensi gitu. Ya spekulatif lah. Ternyata ya ini ya salah juga aku ya melihatnya ya. Oh ternyata di sini enggak nih, enggak di bawah ya, enggak di daerah bawah. Kalau di daerah bawah bisa teman-teman ambil. Nah posisi di sini cek lah foreign-nya ya. Kayaknya si stokastik ini kayaknya buat energi agak dicuekin ya. Coba cek aja dulu. Oke, coba cek energi ya. Nah, energinya kan buang nih. Nah, berarti kayaknya salah tuh aku ya berarti. Nah, energi cek 16-nya ZPII-nya masih akum. Berarti akumnya nggak buang. Buangnya PD sama AK. Oke, berarti melihat di posisi sekarang PD sama AK-nya jual. US oil-nya sih udah jalan Mas Eman, kayaknya bener nih. Oke, oh iya ya. Oke, cek lagi. Terus dari foreign-nya 3 hari berturut-turut buang. Kita cek dari Senin kemarin ada yang ngumpulin nggak? MG, LG, ZP, OD, CC. Buangannya BK, AZ, XL, sama YP. Jadi kalau dilihat dari Smart Money ya buangannya BK. Ya BK buang, ada AZ, XL, YP. Retailnya juga ternyata semingguan udah buang. Nah yang ngumpulin kan rata-rata nih domestik ya teman-teman ya. MG, LG, ZP asing, OD sama CC-nya ya sosok lah kadang-kadang.
Nah, ini yang market maker ini CC nih, lihat aja nih, frekuensinya tinggi. Nah, di sini, ya kan, karena teman-teman ngelihat posisi momentumnya nih, nih, ya, nih tamatin emang. Nah, karena teman-teman ngelihat posisi momentumnya di sini sebenarnya, kalaupun ketarik sedikit masih ada potensi naik, karena memang trennya masih naik, ini sebenarnya buat continuation bisa dimanfaatin, gitu. Jadi ininya agak sedikit dikacangin lah buat si energi gitu ya, karena ya lihatnya momentum itu masih uptrend kan. Nah, itu sih paling. Tapi ya menjaga-jaga teman-teman ya, kalau memang agak kebanting ya 1.700 ya kalian jaga aja nih di sini. Kayak gitu. Kita happy kalau oil price drop, pilihan saham lebih banyak non oil, betul. Betul sekali. Pegas. Ya. Nah, itu tadi kayak tadi itu sebenarnya apa ini? Yang namanya ini ya teman-teman ya, yang namanya kalau misalnya oil itu turun ya maka non oil bener banget tuh kayak ini, thank you ya, bakal berpotensi untuk lanjut naik. Tapi balik lagi, aku sampai sekarang belum yang percaya statementnya si kakek kayak gitu. Aku masih belum percaya dengan statementnya kakek. Kenapa? Karena semua usaha-usaha diplomatis yang dia lakukan tuh nggak berujung dengan baik gitu ya. Jadi tetap teman-teman, karena di oil ini berarti 14 hari masa apa sih bilangnya dia, ceasefire ya, masa ceasefire ini harus diperhatiin nih. Kalau misalnya udah pada Juni 6 terus tiba-tiba bangkit lagi, nah itu harus di spot tuh gitu kan, karena mereka biasa masuk duluan gitu di saham-saham oil ini. Aku nggak tahu ya di Indonesia se-impact apa, tapi harusnya sih kalau misalnya udah kayak turun kayak gini, ibaratnya ya ini temen-temen bisa ngambil kayak gitu. Ya entah itu energi, entah itu Medco, mungkin Raja sama Ratu, tapi nanti kita lihat. Nah, jadi buat si Pegas teman-teman ya, ini kan juga baru naik gitu kan, MA apa namanya ini, MA 100 sama MA 5-nya naik gitu kan. Ini ada potensi untuk testing lagi ya ke 1950 nih di sini, bahkan sampai 2000. Kenapa? Karena MA 100 jebol ke bawah, dia hit lagi MA berapa nih? MA 200. Ini next targetnya sebenarnya yang ngambil resist di 2000 kayak gitu. Jadi ya untuk continuation masih bisa teman-teman expect. Oke, next Pegas ya, masih akum di hari kemarin setelah buangan masif. Cek lagi Pegasnya. Nah, kalau dari seminggu memang XL masih ada ya, jumlahnya mirip-mirip sama ZP. Jadi kalaupun nanti teman-teman ngelihat nggak langsung naik ke atas gitu ya, tapi ada konsolidasi dulu sedikit-sedikit sideways nih kayak begini posisi di sini, atau kayak posisi begini nih kecil-kecil, itu wajar ya. Nah, tinggal dicek lagi. Kalau di tanggal 16-nya kita cek ya, 16-nya ZP-nya aku lagi. Nah, ini yang bagus nih, dia solo nih. LGBK buang, yang makan barang ya, totalnya 56.000, di sini 58.000 makan. Jadi good lah, ini baru masih akum ini ZP-nya. Jadi cakep juga, kalian juga ngambil kan waktu dia sekarang posisi diskon 25%. Menarik gak? Lumayan ya, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya dibilang di sini tadi juga ada tulisannya fair value gap, ya make sense. Kenapa? Karena ini banting langsung kayaknya berapa persen ini? Bantingnya langsung 9%. Jadi ini juga harus dikejar ini. Ini harus dikejar juga nih. Nah, itu ya. Oke, next. Raja. Nah, Raja kalau misalnya masih masuk range MA5 gitu ya, ketarik turun 4.300 atau 4.400, ini masih make sense nih teman-teman ya, buat continuation lagi ke atas. Tapi nanti kita lihat flow-nya kayak gimana. Ternyata kalau teman-teman lihat di area resist di sini, ini kan terjadi yang namanya rejection. Jadi karena dia reject dari atas, ya udah kita tunggu dulu. Dia itu reject gak lama-lama sih ya, paling di sini yang agak lama. Harusnya sih kalau dia turun satu lagi atau misalnya pun ekor bisa nyentuh 4.300 ya, buat continuation Raja kayaknya oke. Kayaknya ya lo ya. Tapi baik lagi kita harus cek posisi retailnya gimana nih. Kita cek buat Raja ya, Raja
terus cek lagi Raja. Nah ini YP gede. Nah ini kan buang nih 3, 15 sama 14. YP F, oke, buangan XL CP. Nah karena YP yang beli, nah ini nggak bisa ngambil kesimpulan ya. Kenapa? Karena XL-nya jual gede. Cek dari seminggu YP sama DX. DX-nya akum. Nah ini YP-nya ya ini ya kelihatan retail ya, lawannya retail juga. XL di kanan seminggu ya, XL di kanan, CC-nya buang barang. Nah ini belum bisa ngambil kesimpulan nih yang begini ya. Ini aku nggak bisa ngambil kesimpulan nih kalau dari Broksumnya gitu kan. Palingan sih mundurin lagi biar tahu dari April gimana. Nah soalnya beda-beda. LGDX yang stay DX doang, berarti ini kelihatannya nggak begitu banyak jual beli, ini nge-hold. LG ternyata masih ada barang, buangan dari CC, SQ, XL, sama XL. Cek tanggal satunya itu di sini. Berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 16, posisi retailnya barangnya udah keluar. Tinggal LG sama DX. Tapi kalau berdasarkan minggu ini, nah teman-teman lihat ya YP sama DX, YP sama CC nih, yang buyers yang gede gitu ya. YP-nya buyers gede, sementara yang buangin barang itu adalah CC. Jadi karena potensinya masih akan ketarik turun, pantau-pantau ya 4350-nya nih teman-teman ya besok. Kalau mau consider buat masuk ya masuklah di 4430 atau 4300-an something buat sebelum dia naik lagi ke atas. Ini justru sorry nih, ini 4500 nih. 4520. Ini ikut 4430, 4500-an lah kalau mau masuk lagi ya. Kayak gitu. Sama cek ini ya. Udah agak tinggi juga, udah overbought, jadi hati-hati. Pantau-pantau dulu nih teman-teman. Next satu ya. Nah, Ratu mirip-mirip nih. Ya, ini mirip-mirip. Ratu sama ya, kayak kelihatan mau junam, reject dari MA 200, teman-teman lihat turunnya juga 3%. Cek ya di sini ya 6100-nya. Nah, kenapa? Karena gap-nya ini deket banget nih. Nih, gap-nya ini deket banget sama posisi candle terakhir. Jadi kalau nanti dia masuk lagi ke bawah, teman-teman ya, testing 6100, sinilah yang bisa teman-teman perhatiin buat continuation naik. Nah, tapi dengan catatan apa? Dengan catatan nggak kayak si Raja nih, kita belum ngelihat. Kalau kita ngelihat Ratu ibaratnya clear gitu ya, oh masih akum, ini enak. Ternyata apa? Ternyata sama nih, belum nih, buangan juga kan. Ratu cek 16, YP lagi. Buang barangnya DP sama HP. Nah DP HP ya biasa lah ya. Smart money lokal. Kalau dari seminggu OD sama PD-nya masih masuk. TP, AK, XL buang. Jadi kalau seminggu kayaknya Ratu masih ada yang buang nih. Ya mingguannya kalau dari hari Senin. Tapi kalau misalnya di OD-nya juga beli lumayan kuat. Buangan dari TP, AK sama XL. Ya palingan ngikutin dari flow, bukan dari struktur ya yang kebentuk. Sekali lagi retrace ke bawah teman-teman buat ngambil MA5 ini juga possible. Sementara kalau dia ditarik lagi naik ya di atas 6825, kita harus cek bahwa besok ini dia kembali di akum. Kalau enggak ya potensi ketarik ke bawahnya akan lebih tinggi. Itu ya. Itu ya buat Ratu. Sementara karena teman-teman ngelihat baru aja turun jadi harus tunggu dulu nih. Pakai Donald gak mau ngaku kalah perang jadi sering tantrum. Setuju kalau itu ya, aku setuju kalau itu. Next, Elsa ya. Nah, Elsa kan 710. Nah, kalau Mas Yaman beberapa kali mention ya range 700 sampai 710. Lihatlah ini besok teman-teman. Kalau misalnya besok kelihatannya nggak kuat ya kita bisa lihat nanti ya dari flow-nya. Ya consider buat coba buang dulu lah. Tapi ternyata kalau teman-teman perhatiin lagi nih, kalau misalnya ini kita buang, teman-teman lihat 705 kan mau turun dari 705 terus dia mantul lagi kan. Nah, kalau misalnya dilihat dari sini gitu kan, kalau besok closingnya di atas 710, ini ada potensi untuk testing lagi ke 750 kayak gitu. Nextnya ini Elsa ya, coba kita lihat. Nah, kalau masih buang-buangan, nah itu kita harus pantau nih. Elsa. Nah, Elsa cakep nih. YU sama BB-nya akum kalau seminggu ya.
Berarti dari tanggal 13 sampai sini buangannya kurang lebih 8 ya. Kalau di total dari Senin masih akum. Yang agak kurang bagus mungkin di daily-nya kali ya, di tanggal 16-nya. YPSQ ZPNIXL. Buang barangnya dari AK. Ya betul ya, kurang bagusnya daily-nya. ATPD YPXL langsung ditarik sama AK. Nah, karena ngelihat dari 2 hari ini terakhir ya, kita udah mulai banyak lah, karena kan ngelihat naik nih. Jadi consider lewat-lewat dikit, teman-teman ya, 700, 695. Itu kalau mau beli, ceki-cekinya dari sini. Gitu. Nah, paling gitu aja. Ini juga. Atau kalau misalnya memang dropnya agak gede ya, kalau misalnya belum punya Elsa, balik lagi nih. Kalau belum punya Elsa, kalian bisa ngambil memang area-area 685 atau 75 ya. Buat ngambil dia posisi naik lagi area supportnya di 675. Tapi lihat lagi lah besok ya, 710-nya kuat apa enggak. Kalau kuat dan dijagain tebel ya di covernya, nah itu oke lah. Masih ada potensi buat teman-teman hit di sana ya. Next, Esger. Nah, Esger tadi udah kebahas ya, ini baru naik. So, potensi untuk testing 45, 458, 456 masih bisa. Terus tinggal dicek aja buat si Esger gitu kan. Sayangnya ya SLX-nya gede. Gitu. Jadi teman-teman trade-nya nggak lihat dari flow, tapi palingan sih benar-benar lihat ini teknis-teknikal aja. Gitu. Gitu ya. Itu untuk oil and gas, terakhir ESA. Nah, ESA ini juga sama nih. Kelihatan sisi-sisi mulai testing ya ke bawah. Nah, ini golden area sih sebenarnya. Ini kan golden area nih, teman-teman ya. Pantau 745-nya. Kalau 745-nya drop, sementara mau nggak mau SL dulu, gitu kan. Tapi kalau memang dia masih bisa range 770, ya masih bisa berdiri di 770, di atas 745, buat balik arahnya masih ada potensi nih. Karena kalau dilihat dari pergerakan dari sini ke sini, ini udah cukup nih buat dia jadi retracement sebelum naik lagi ke atas. Nah, cek lah dari siapa namanya Esa gitu kan. Oh, Esa pas banget 2 kalinya buangnya lumayan gede nih. Pas 40 something ya, 40 eman dan 2 hari. Cek 16-nya mulai masuk XL. Buang barangnya KI AKCC. Yang masih akum si LG. Ya, kalau dari tanggal 13 AK-nya masih ada nih. AK, CC, IF sama BK. Buangannya memang YP, XL kayak di kiri ya. Ini bahkan XL nggak ada. Berarti XL-nya jual nih, sini tipis. Berarti memang XL baru masuk 2 hari terakhir. Jadi ya ekspektasi teman-teman ya, kalau misalnya kena hit 745 bawah, sebenarnya ini masuk golden area buat continuation di sini. Gitu. Meskipun ya agak sedikit maksa nih, ya nggak begitu ideal karena dari satu technical, dari satu indikator gitu ya kayak momentum sebenarnya udah jenuh beli kayak gitu. Itu sih palingan ya. Tapi kalau misalnya melihat dari sisi trend gitu ya, ini masih uptrend ya. Kalaupun dari sini ke sini ya area 730, 750 ya wajar lah ini untuk retest ke bawah sebelum ditarik lagi naik. Itu ya, oke. Kurang lebihnya di itu teman-teman ya buat oil and gas. Oke.